Sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang memberikan kepada kita segala kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Dan lebih utama lagi kita diberi kenikmatan iman, Islam, dan ihsan. Sehingga saya dan Bapak Ibu di Masjid Al-Hidayah ini kita bisa rukuk dan sujud bersama yang mengantarkan kita dalam limpahan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan umatnya senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, alhamdulillah ketika kita menjalani kajian-kajian keilmuan, maka tidak lain sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis inilah yang kelak mengantarkan kita semakin dekat dengan Allah. Dan tentunya melalui para ulama kita memahami para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama salafus sholih, yang sampai saat ini kita masih bisa duduk bersama di masjid ini. Sehingga kita bisa mengkaji ayat-ayat Al-Quran dari tulisan-tulisan mereka. Dan kita ingin semakin dekat dengan Allah. Kalaulah suatu hari nanti kita diberikan kesempatan untuk semakin taat kepada Allah melalui Al-Quran dan melalui sunnah-sunnahnya, maka itulah menjadi cita-cita kita bersama. Dan suatu hari nanti ketika waktunya sudah datang, idza jaa ajaluhum, maka waktu kita sudah habis di dunia ini, sudah habis jatahnya. Jatah prerogatifnya ada di sisi Allah. Waktunya sudah habis, maka kita ingin waktu tersebut selesainya dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana husnul khotimah? Tentunya mempersiapkan sebaik-baiknya dan amalan-amalan yang terbaik yang kita lakukan dari sekarang tentunya dan sebelum-sebelumnya sampai nanti kita menjelang wafat. Kita akan melakukan amalan-amalan terbaik di sisi Allah dengan keikhlasan kita semua. Bapak dan Ibu tentunya terus memperjuangkan. Memang harus berjuang Pak, Bu. Jadi untuk mendapatkan husnul khotimah itu harus berjuang, beramal. Mungkin kita rasa ada malasnya juga mungkin ke masjid. Ya, bisa jadi seperti itu. Tapi karena ingin mendapatkan husnul khotimah, kita langkahkan kaki kita paksakan ibadah kepada Allah di masjid ini. Bahkan sebelumnya juga sudah bangun di sepertiga akhir malam. Kita masih ngantuk. Kita masih berat mata kita, tapi kalau ingin mendapatkan husnul khotimah, maka kita paksakan untuk sholat malam. Kita paksakan untuk baca Quran. Kita paksakan diri kita untuk beristighfar. Karena itulah akan mengantarkan kita nanti untuk mendapatkan husnul khotimah. Jadi kalau Bapak dan Ibu, kita semua sudah mempersiapkan itu, jangan takut sedikit pun. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kata Allah, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Takut di sini kata seorang ulama ahli tafsir di dalam surat tersebut adalah kebanyakan manusia itu takut dengan kematian. Gitu. Takut dengan kematian itu maknanya sesuatu yang manusiawi, tapi kalau mereka siap dengan amal-amal mereka, amal-amal terbaik mereka, maka itu sudah dijadikan hadiah oleh Allah untuk akhir hayat hidupnya mendapatkan hadiah husnul khotimah. Ya, slide berikutnya. Baik, Bapak Ibu, kita sekarang tadabbur yaitu kita tadabbur surat Al-Munafikun. Ya. Nah ini surat Al-Munafikun ayat 9, 10, 11. Tadi sudah dibacakan
oleh Ustaz Asep juga. Jadi di rakaat kedua kita bacakan, Bu. Ini adalah bentuk kita untuk menghidupkan hati. Jadi tadabbur itu Bapak dan Ibu adalah menghidupkan hati kita. Jadi kalau baca saja hanya lisan kita saja yang basah. Kalau menghafal lisan dan pikiran kita yang ikut. Nah, tapi kalau tadabbur itu hati kita yang ikut, yang hidup. Jadi menghidupkan lisan, pikiran, hati itu dengan tadabbur. Jadi kalau tadabbur baca juga, menghafalkan juga. Ketiga adalah kita menghayati, merenungi apa yang diinginkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, kita ingin apa yang diinginkan oleh Allah dalam Quran kita pahami sekarang. Minimal 1 ayat 2 ayat dalam sehari. Nah, kita pahami sekarang. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jamaah Masjid Al-Hidayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kita terjemahkan terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba Allah yang beriman. Ini panggilan dari Allah langsung. Ini Bapak dan Ibu, ini panggilan dari Allah langsung. Dalam kitab Qawaidul Ulumut Tafasir, kaidah-kaidah ilmu-ilmu tafsir, kenapa Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu itu 89 kali, banyak sekali, hampir 100 Pak, Bu. Karena panggilan kasih sayang. Nah itu. Kata para ulama ilmu tafsir itu khitabul madah. Panggilan kemesraan. Panggilan pujian. Bapak dan Ibu manggil anak, wahai anakku, ataupun apakah dengan nama abang, dengan nama ade, ataupun aa, akang dan sebagainya. Itu panggilan kasih sayang dari seorang ibu, ayah kepada anaknya. Ini panggilan kasih sayang dari Allah langsung yang memiliki alam semesta ini. Panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Kata seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila kalian dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu di dalam Quran dari Allah, maka siapkanlah pikiran kalian, siapkanlah telinga kalian, kanan dan kiri, untuk apa? Mempersiapkan mendengarkan panggilan Allah tersebut agar hati kita hidup dan kita bersiap siaga untuk beramal, karena di dalamnya ada perintah, di dalamnya ada larangan. Nah, surat Al-Munafikun ayat 9 ini adalah ada bentuk larangan dari Allah. Kita baca, Pak. Apa larangan setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu? Kata Allah, la tulhikum. Nah, janganlah melalaikan kamu, melalaikan kalian. Amwalukum, yang pertama harta. Kenapa harta? Karena banyak orang yang memiliki harta. Kenapa Allah mengingatkan penekanan di la tulhikum ini, amwalukum, harta? Karena mungkin banyak orang yang berjualan, berdagang, lupa dengan sholatnya, lupa dengan zikirnya, lupa dengan baca Qur'annya, lupa dengan sholat tepat waktunya. Nah, inilah disebut dengan di awal dengan amwalukum. Janganlah kalian sampai melalaikan diri kalian itu terhadap harta kalian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak, Bu, wala auladukum, janganlah melalaikan kalian itu dari anak-anak kalian. Karena Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu banyaknya orang yang lupa dengan Allah karena saking cintanya dengan harta dan anaknya, lupa dengan ibadah kepada Allah. Banyak orang yang misalnya mencari uang begitu banyak untuk anaknya, ataupun mencintai anaknya, lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikannya harta, yang telah memberikan kehidupan, napas dan sebagainya. Allah yang memberikan itu
mereka lalai. Karena apa? Dua hal ini. Harta dan anak. Harta dan anak. Di ayat yang lain, anak itu jadi kebanggaan, kata Allah. Tapi ketika orang beriman dipanggil, hati-hati dengan ini. Itu perintahnya. Dalam kaidah usul fikih, Pak, Bu, an-nahyu amrun didduhu. Ya. Larangan itu, ini kan larangan nih. La tulhikum, janganlah kalian terlalaikan. Berarti amrun, perintahnya, kalau ada larangan itu adalah perintah dari lawannya. Berarti jangan sampai, kalau lawan dari lalai berarti harus ingat. Berarti kita harus ingat selalu kepada Allah. Ketika kita punya harta, ingat Allah. Ketika kita punya anak, ingat Allah. Itulah yang disebut dengan ayat ini. La tulhikum amwalukum wa auladukum. Banyak orang punya harta, lalai dengan Allah. Punya anak, sibuk ngurus anaknya, kuliah, sekolah dan sebagainya, lalai, ingat dengan Allah. Inilah yang diingatkan oleh Allah kepada orang beriman. Ang zikrillah. Kenapa disebut ang zikrillah? Dari zikir kepada Allah. Karena zikir kepada Allah itu memang diperintahkan Bapak dan Ibu. Bahkan disuruh diperbanyak, kata Allah dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Nah, gitu Bapak, Ibu. Makanya ada orang kalau zikir subhanallah banyak, ataupun baca Quran, karena zikir paling utama adalah baca Quran, banyak. Ada yang 1 juz 1 hari, ada yang 2 juz, 3 juz 1 hari, ada yang 5 juz, bahkan ada yang 10 juz 1 hari. Saking banyaknya ingin zikir kepada Allah. Ada lagi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai kita zikir kepada Allah, kita lupakan dengan kesibukan kita ngurus harta dan anak. Dari sholat. Sholat kan termasuk zikir disebut oleh Allah. Wa aqimis sholata lidzikri. Surat Toha. Di halaman 2 surat Toha yang paling atas. Wa aqimis sholata lidzikri, kata Allah. Dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku. Berarti jangan sampai kita, harta kita, anak kita lalai dengan sholat. Ya maaf, lalai itu termasuk sahun. Kata para ulama, lalai itu karena apa? Tidak tepat waktu sholatnya. Sholat zuhur jam 12. Ya, jam 12 kan? Ya. Jam 12 dia sholat jam 1. Lalai. Tulhikum itu. Sholat asar jam 3. Lewat 9 atau 11 sekarang. Dia sholat baru jam 4 atau jam setengah 5. Lalai dari zikrillah. Maka orang yang lalai dari zikir kepada Allah termasuklah sibuk dengan hartanya. Apapun hartanya, misalnya apakah rapatnya ataupun apa saja yang sifatnya harta dan anak, itu selalu melalaikan manusia. Makanya Allah ingatkan di dalam ayat ini. Dilanjutkan ayat ini Bapak dan Ibu, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan itu tetap melalaikan dari zikir kepada Allah karena anak tadi dia punya, karena harta dan anaknya, maka dia termasuk orang yang rugi. Nauzubillah. Semoga kita tidak termasuk hamba Allah yang rugi. Slide berikutnya. Nah, ini Bapak dan Ibu, pendahuluan. Saya dari kanan dulu ya. Tafsir ulama. Imam As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman, nama tafsirnya, beliau menyatakan harta dan anak itu dapat menjadi nikmat atau fitnah. Nikmat atau fitnah. Pertama, kenapa nikmat? Karena memang nikmat. Kita bawa anak nih, kayak Bapak bawa anak ke masjid, ikut ruku, ikut sujud, walaupun mungkin belum mengerti, tapi itu kenikmatan bagi seorang ayah dan ibunya untuk ruku dan sujud bersama, sholat berjamaah di masjid. Kemudian nikmat apalagi? Berupa harta. Seseorang yang banyak hartanya diinfakkannya di jalan Allah, diwakafkannya, disodakohkannya, itu nikmat bagi orang yang suka. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya yakin yang di sini yang suka berinfak, itu nikmat. Itulah kenikmatan. Karena ada seorang
ulama, Bapak dan Ibu, dia selalu menginfakkan hartanya, ya, karena dia yakin harta itu milik Allah dan yakin akan kembali kepada dirinya untuk rezekinya hari itu, maka dia infakkan selalu, sedekahkan hartanya. Nah di sini atau fitnah. Fitnah karena apa? Fitnah itu ujian, cobaan. Yang dimana harta dan anaknya melalaikan dirinya. Itu fitnah. Tergantung apakah ia mendekatkan kepada Allah atau melalaikan darinya. Bisa. Kalau dia merasa nikmat, maka dia mendekatkan diri kepada Allah. Kalau seseorang tersebut melalaikan darinya, maka itu fitnah. Nah kita ingin harta dan anak kita semakin banyak, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema besarnya apa Pak Bu? Ayat penutup yang sangat menyentuh. Allah memberikan pertama peringatan, la tulhikum, peringatan. Nasihat, la tulhikum itu nasihat juga. Jangan lalai, kata Allah. Itu kan peringatan. Jangan lalai, peringatan juga dari harta dan anak. Nasihat juga jangan lalai. Dan pendidikan ruhani bagi kaum mukminin. Fokus utama ayat kita adalah jangan lalai karena dunia, berbanyak zikrullah. Nah ini, obatnya apa? Kemarin ada pertanyaan kepada saya. Ustadz, gimana kalau kita terjauhkan dari sifat munafik? Munafik ini kan tidak tahu. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik di zaman Rasul, rakaat pertama Pak sholatnya. Di rakaat pertama sholatnya. Tapi nggak tahu sedikit pun beliau itu tokoh munafik. Yang akhirnya dikasih tahu oleh Allah melalui surat Al-Munafikun ini. Tahulah jadinya. Rasul nggak tahu. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah tokoh munafik yang dia rajin sholat. Sholatnya juga di awal. Dia pertama luar biasa. Tapi memusuhi Islam dari dalam, dari hatinya. Nauzubillah. Nah, apa katanya? Orang munafik itu sebelum ayat ini itu dia selalu mengagung-agungkan harta. Pokoknya yang mulia itu orang yang punya harta aja. Nah, di antara kita ada tidak seperti itu. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya para munafik ini, yang mulia itu orang yang punya harta. Sementara yang mulia itu di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Paling takwa Bapak dan Ibu. Bukan banyak hartanya, bukan tinggi jabatannya, bukan banyak tabungannya, bukan dari secara materi dia lebih baik, bukan. Yang paling takwa. Justru yang paling takwa itulah yang akan mengantarkan seseorang selamat dunia dan akhiratnya. Maka di sini berbanyak zikrullah, segera berinfak, persiapkan diri sebelum kematian. Nah, yang berikutnya. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata Allah, la tulhikum, janganlah harta dan anak melalaikan kalian. Nah, yang ayat berikutnya, ayat ke 10-nya, wa anfiqu mimma razaqnahum. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Nah ini. Nah yang kedua, agar tidak melalaikan kalian dari harta dan anak, kata Allah, solusinya diberikan oleh Allah di ayat berikutnya Pak. Nah itulah hebatnya Al-Quran itu. Ada melarang nih, yang pertama ayat pertamanya. Yang kedua diberikan solusi. Agar kalian tidak lalai terhadap harta dan anak, Allah berikanlah hadiah. Solusi yang kedua, ayat kedua. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Sedekahkanlah, infakkanlah sebagian dari rezeki yang kami berikan. Sebagian Pak. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa mimma razaqnakum? Agar orang itu tahu yang pemberi rezeki itu hanyalah Allah. Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Pemberi rezeki itu hanya Allah dan mereka harus berinfak. Tidak banyak. Ya ada yang berinfak itu 2,5% dari uang yang dimilikinya. Dari harta, misalnya dia punya 1 juta berarti 25.000. Dia infakkan untuk membersihkan hartanya tersebut. Saya mau sepertiga Ustaz. Dia punya 1 juta berarti 300.000. Silahkan. Ya. Ada Umar bin Khattab. Saya mau ya Rasul
setengah dari harta saya. Kalau dia punya 1 juta berarti 500.000. Abu Bakar yang lebih keren lagi, infaknya. Ya Rasulullah, saya ingin infak seluruh harta saya. Berarti memang rajin infak, ahlu sodakoh, para sahabat itu. Nah, agar tidak melalaikan kita dari anak, harta dan anak kita, dan agar pula Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita selamat dari tidak mengalami kerugian tadi, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, maka kata Allah diberikan solusi. Ayat berikutnya, wa anfiqu, berinfaklah, rajinlah berinfak. Wa anfiqu mimma razaqnakum, infaklah sebagian dari rezeki yang kami berikan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menekankan bahwa tujuan ketika seseorang memiliki harta, maka dengan rajin berinfak, kata Allah. Ayat yang ke-11-nya, wala yuakhirullahu nafsan idza ajalha. Ini nanti kita bahas lagi. Allah tidak akan menunda kematian seseorang ketika ajalnya tiba. Maksudnya, kalau sudah waktunya, sudah aja selesai. Makanya kemarin ada apa? Ada misalnya tetangga kita yang meninggal, masih muda misalnya, masih sehat. Udah waktunya udah selesai aja. Cuma bagaimana kita mempersiapkan yang terbaik di sisi Allah, nah itulah tugas kita di dunia ini. Lanjut. Yang berikutnya. Nah ini, Bapak dan Ibu, bahaya lalai karena dunia. Harta dan anak adalah nikmat sekaligus ujian, kata Allah. Kata pentingnya di sini kata tulhikum. Tulhikum ini kata Allah artinya melalaikan, menyibukkan dari tujuan akhirat. Itu yang disebut dengan tulhikum. Banyak orang lalai di dunia ini dan lupa dengan tujuan aslinya, yaitu akhirat. Kan dunia ini tempat kita meninggal, tempat kita beramal dan tempat kita meninggal. Hidup yang hakiki di akhirat. Wala darul akhirah lahiyal hayawan. Dalam surat Al-Ankabut Allah jelaskan, sungguh darul akhirah itu, tempat akhirat itu, lahiyal hayawan, adalah sebenar-benarnya kehidupan. Jadi kita sekarang hidup Pak, Bu, memang bertetangga, bersalaman, rukuk dan sujud bersama di masjid. Tujuan utamanya nanti hidup lagi nanti di surganya Allah. Semoga kita menjadi ahli surga semua. Amin. Dan kita bersungguh-sungguh Pak. Visi misi kita itu. Tujuan utama kita adalah hidup nanti dengan kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah kehidupan hakiki kita. Nanti di akhirat itu hasanah. Hidup yang aslinya dan terjauhkan dari api neraka. Nah, lanjut Pak, Bu. Melalaikan kita ini ya, sibuk mencari dunia, lupa sholat, malas tilawah, lalai dakwah, hati jauh dari Allah. Tafsir Ibnu Katsir, yaitu Allah melarang kaum mukmin disibukkan oleh dunia hingga meninggalkan kewajibannya, sehingga jauhlah dari Allah. Zikrullah, ini yang intinya kita lakukan. Zikrullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kunci semuanya adalah zikrullah. Berbanyaklah zikir kepada Allah. Karena zikrullah itu Bapak dan Ibu, ruh kehidupan. Jadi kalau hati kita ini hidup dengan zikrullah, tilawah, baca Al-Quran, tadabbur, dan kita memahami tafsir-tafsir ulama, dan itulah ruh kehidupan. Dan tidak akan pernah mati, namanya ruhiyah, tidak akan pernah mati. Suatu hari nanti kalau jasadnya sudah selesai, waktunya ruhnya pergi, maka ruh tetap ada. Di mana tempatnya? Ada disebut dengan alam barzah, alam penantian. Barzakhun itu adalah tempat penantian, tempat penungguan. Ada disebut dengan alam kubur. Kita tidak tahu. Hanya jasad memang di kuburan bahasanya kita. Tapi namanya ruh, hanya Allah yang tahu tempatnya di mana, disebut dengan alam ruh. Ruh itulah yang berpisah nanti dari jasad kita Bapak dan Ibu. Bagi orang yang suka zikir, dia akan diambil oleh malaikat dengan ketenangan.
wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal mudabbirati amra, yauma tarjufur rajifah. Itu ada malaikat yang namanya malaikat lembut yang mengambil ruh kita nanti. Adapun di situ juga disebut malaikat yang keras, kasar, ngambilnya itu dahsyat, gitu. Nauzubillah. Maka kuncinya ini Pak, Bu, zikrullah, ruh kehidupan, ruh yang aslinya, yang hadir dalam diri kita, yang Allah tiupkan dulu di umur 4 bulan kita di rahim ibu kita. Umur 4 bulan itu kan ditiupkan ruh. Dan sampai sekarang masih ada, sampai nanti padang mahsyar, itu juga ruhnya. Sampai nanti ke surganya Allah, terus saja ruh. Maka ruh ini harus disehatkan dengan apa? Dengan zikrullah, dengan ketenangan. Kalau zikir, baca Quran kan tenang. Ya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati kalian jadi tenang. Hati itu, itulah tempatnya ruh. Allah berikan kita untuk mempersiapkan ketenangan ruh kita, hati kita dengan zikrullah, memperbanyak. Makanya di dalam surat Fajar, Bapak dan Ibu kan sudah hafal semua. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah, wahai jiwa yang tenang. Kenapa tenang? Para ulama menyimpulkannya Pak, dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah. Kembali itu ruh tadi. Kan jiwanya itu penuh dengan ruh. Ruhnya, ada ruhnya, bukan jasad yang dipanggil, ruh. Jiwanya tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepada Rabbmu. Radiyatan mardiyah, dengan serido-ridonya. Kenapa dipanggil dengan ketenangan? Nafsul mutmainnah, jiwa tersebut. Kenapa diridhoi oleh Allah? Karena Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selama di dunianya banyak zikir kepada Allah. Selama dunianya semakin dekat dengan Allah. Setiap harinya semakin dekat dengan Allah karena zikirnya kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Semakin taat kepada Allah, maka Allah ridho kepada dirinya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah, masuklah kalian, wahai jiwa yang tenang, ruh yang tenang, karena zikir kalian, karena banyak kesabaran kalian, keikhlasan kalian. Masuklah kalian kepadaku. Fadkhuli fi ibadi, jadi hambaku. Ibadi itu Pak, kita tafsir para ulama, ibad itu adalah hamba-hamba Allah yang taat. Hamba-hamba Allah yang taat, ibad. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Yang lain Pak, jannah, jannah, jannah. Tapi surat Al-Fajr ini jannati. Khitabnya, mukhatabnya langsung surgaku. Allah menyebut surganya langsung, surgaku kata Allah. Aku yang milik surga, masuklah. Wallahu akbar. Bapak dan Ibu, luar biasa. Ayat itu untuk menerangkan ketenangan jiwa. Kenapa ketenangan jiwanya? Karena banyak zikirnya kepada Allah di dunia ini. Nah, jangan sampai lalai gitulah. La tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Kita lanjutkan Pak. Itu jadi zikir itu Pak. Sebentar. Mohon maaf, belum. Nah ini zikir itu sholat, tilawah, doa, zikrullah, istighfar misalnya, astagfirullah. Menghadirkan Allah dalam aktivitas sehari-hari itu zikir. Orang yang tambah zikir hatinya keras. Hati keras, amal kehilangan ruh, ukhuwah melemah, iman menurun. Jadi musuhan aja kerjaannya nanti. Kenapa ukhuwah melemah? Karena orang beriman itu bersaudara. Apabila salah diingatkan, tapi nggak mau sadar-sadar Ustaz. Terus bersabar kita untuk mengingatkan tersebut. Tapi misalnya ukhuwah lemah,
jadi bermusuhan. Nauzubillah, hati-hati. Ya, saya merasakan aktivis Al-Quran lah, yang dimana godaannya lebih besar. Ya, kadang-kadang saling bermusuhan. Tetapi dengan zikir kepada Allah, insya Allah semakin kuat. Ruhiyahnya, uhwahnya semakin kuat. Nah ini Bapak Ibu, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau pengembara. Hadis ini, kun anta ghoriban. Jadilah engkau, ghoriban itu orang yang asing. Maknanya orang yang asing itu pengembara dalam safar, yang merasa haus terus dengan butuh hidup, ujungnya itu adalah surganya Allah. Jadi mereka mempersiapkan amal ibadahnya sebanyak-banyaknya. Kita lanjutkan berikutnya. Nah ini perintah berinfak. Ayat yang kedua, yang ayat 10-nya Bapak dan Ibu, adalah wa anfiqu mimma razaqnakum, infak, bukti iman. Mengapa Allah memerintahkan infak? Karena menjaga soliditas umat, menguatkan dakwah, menggagalkan strategi munafik, melatih pengorbanan. Pengorbanan, saling menanggung, dan kesatuan. Ayat ini kata Imam Qurtubi menunjukkan pentingnya menyegerakan amal soleh sebelum datang kematian. Tadi kan judulnya gini, ya wa anfiqu mimma razaqnakum. Berinfaklah kalian apa yang telah Allah berikan rezeki kepada kalian. Kemudian wala yu'akhirallahu nafsan idza ajaluha. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli sebelum kalian berinfak itu sebelum datang kematian dalam diri kalian. Min qabli ayyatiyakum ahadalkumul maut. Karena apa? Kenapa orang tersebut butuh harus segera berinfak, segera bersedekah, jangan ditunda-tunda, bisa datang kematian. Karena sudah kematian itu, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Pak, Bu, penyesalan pertama seseorang bukan tidak melaksanakan sholat, bukan tidak melaksanakan jihad, bukan tidak melaksanakan baca Quran, bukan tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Penyesalan pertama yang dilakukan seseorang yang sudah meninggal hanya satu, bersedekah. Kenapa? Karena bersedekah itu adalah bentuk penyucian diri kita, bersihnya hati kita, bersihnya harta kita. Hati dan harta kita itu bersih karena bersedekah. Makanya penyesalan orang yang meninggal yang pertama kali, fa'asaddaqu wa akum minas solihin. Kalau Allah diberikan waktu lagi, hamba ingin bersedekah, ya Allah, berikan aku waktu. Gak bisa lagi, menyesal. Jadi penyesalan pertama setelah meninggal, Pak, Bu, sedekah. Bukan sholatnya, bukan baca Qur'annya, tapi sedekah. Maka kalau punya harta, salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah, itu kan yang paling berat. Yang paling berat itu Pak, Bu. Coba tanya orang yang punya harta. Pasti itu. Atau yang sekarang misalnya mau kurban, sudah banyak kurban, Pak. Herman. Itu berat. Padahal harta kita ini nggak punya apa-apa, Pak. Paling-paling nanti di kain kapan. Rumah kita, rekening kita, dan sebagainya itu punya Allah semuanya. Kita aturlah, rajin bersedekah, agar nanti meninggal nggak nyesal. Mungkin saya ceritakan tadi seorang ulama yang selalu mungkin disebut mengenolkan rekeningnya itu, karena tadi mengingat ayat ini. Fa'asaddaqu wa akum minas solihin. Bahkan dia menyampaikan apa? Kata Allah, barulah aku termasuk orang yang solih. Ternyata kriteria orang yang solih suka bersedekah. Nih ayatnya. Fa akum minas solihin. Fa asaddaqu fa akum minas solihin. Aku termasuk orang yang solih. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kalau sudah waktunya meninggal, tidak bisa diakhirkan oleh Allah, tidak bisa ditunda. Sudah selesai waktunya. Allah khabirum bima ta'malun. Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Bukan melihat bukan melihat hasilnya, tapi melihat proses yang kita lakukan. Ustaz, saya nggak punya uang, yang punya hanya sedikit. Sedekah saja, infak. Kurban kita nanti tanggal 27 Juni ini, kurang lebih 10 hari lagi, itu termasuk sedekah kita, infak kita. Fasholli li rabbika wanhar. Digandingkan sholat dengan kurban. Ayatnya surat Al-Kautsar.
Fasolli, salat untuk Allah, wanhar, berkurban untuk hamba Allah yang tidak mampu. Hubungan vertikal, fasolli, hubungan horizontal, sosial dengan hamba Allah yang lainnya. Makanya surat Al-Kautsar itu fasolli li rabbika, kepada Rabb kalian, wanhar, berkurban. Maka memang bahkan diancam oleh Allah, jangan yang enggak mau berkurban padahal dia punya uang, jangan pernah mendekati rumahku, masjid maksudnya. Itu dari hadis Rasulullah SAW. Hadisnya sahih. Jangan pernah mendekati masjidku, rumahku, kata Rasul, ataupun kata Allah. Kalau kalian punya uang tapi tidak mau berkurban, ya minimal kambing lah, kambing domba kan ada yang 1.500.000, 2 juta. Saya banyak uang, ada uang ratusan juta, maka sapi aja sekeluarga. Diganti sama Allah, Bapak. Jangan pernah merasakan berkurang. Kita mengamalkan ayat-ayat Allah itu sangat luar biasa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini dijelaskan Allah nih, infak bukti iman, nih Pak. Infak bukti iman. Wa anfiqu mimma razaq. Mengapa Allah memerintahkan infak? Pertama, menjaga solidaritas nih umat. Jadi dengan sodakoh, memperbanyak sodakoh itu solidaritas umat terjaga. Kok apa sambungannya saat? Memang Pak, Bu, maksudnya tuh ketika orang kaya punya, terperhatikan orang yang tidak punya, orang miskinnya. Oh, orang miskin merasakan saya diperhatikan. Itulah yang disebut dengan solidaritas umat. Menguatkan dakwah dengan infak. Kan kata Allah kan di dalam surat yang lain itu, wajahidu fillahi haqqa jihadi, wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian. Yang pertama disebut amwal, harta di jalan Allah. Baru dengan diri kita. Dengan di jalan Allah itu berinfak, bersedekah. Harta dengan harta. Yang ketiga, menggagalkan strategi munafik. Kenapa Pak, Bu? Orang munafik itu selalu mengandalkan tadi yang saya sampaikan, selalu mengandalkan harta mereka. Mereka merasa dengan harta tersebut dapat mengelabui orang-orang muslim. Ayat sebelum ini kan cerita tentang munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan mereka selalu berbohong. Dan ciri strategi orang munafik itu adalah mereka mengacaukan dengan harta mereka itu untuk mengacaukan kaum muslimin. Dari dulu seperti itu, di zaman Rasul juga seperti itu. Nah, mengagalkan strategi munafik dengan kaum muslimin rajin berinfak, maka dia akan tergagalkan strateginya. Karena mereka selalu berpikir dengan harta. Kemudian yang keempat adalah melatih pengorbanan, tadhiyah. Pengorbanan, kalau nilai pendidikan di sini pengorbanan, saling menanggung, kesatuan barisan. At-takaful, saling menanggung, wahdatus shaf, kesatuan barisan. Orang mukmin kalau bersatu barisannya semuanya pada takut. Orang beriman. Munafik takut. Orang kafir takut. Gitulah hebatnya orang beriman itu. Imam Qurtubi menyampaikan ayat ini menunjukkan pentingnya menyegerakan amal sebelum datang kematian. Ayat berikutnya, slide berikutnya. Penyesalan saat kematian. Nah ini Pak yang saya bahas tadi. Penyesalan yang tidak berguna, gambaran dalam ayat. Ya laitani, ya Rabbi, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menunda kematianku sedikit saja agar aku dapat bersedekah. Nah inilah penyesalannya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqul, dan mereka berkata, fayaqul rabbi akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolonglah. Mengapa engkau tidak menunda kematianku sedikit saja agar aku bisa bersedekah. Itu mah penyesalan orang yang nyesal aja. Di dalam surat Sajadah, orang yang meninggal itu pengen kembali ke dunia, minta waktu kepada Allah agar bisa apa? Bisa bersedekah, bisa ibadah, bisa beramal solih.
Nah, ayat ini khusus tentang bersedekah. Maka makna mendalamnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika ajal datang, harta tidak berguna. Ini, harta tidak berguna. Ketika ajal datang, jabatan hilang. Nih, ketika ajal datang, kesempatan amal tertutup. Makanya mereka, coba kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, jabatan, orang dapat jabatan, salah satu tergiur dengan harta kan, bisa jadi seperti itu. Harta yang dikumpulkan, seharusnya disedekahkan. Seorang yang kerja mengumpulkan uang, harta, seharusnya disedekahkan. Nah, itulah penyebab mengapa kita harus rajin bersedekah itu. Kesempatan amal tertutup kalau sudah selesai di dunia ini. Barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi menunda kewajibannya, ia akan menyesal saat kematian datang. Nah, ini hadis riwayat Tirmizinya. Jadi pesan yang utama yang harus kita ambil dari ayat dan hadis ini Bapak dan Ibu adalah jangan tunda amal. Memang kita suka menunda-nunda kan? Kita berdoa kepada Allah agar tidak termasuk orang yang menunda amal. Yang kedua, jangan tunda taubat. Karena Allah mencintai hamba-hamba yang innallaha yuhibbut tawwabina. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang selalu bertobat. Jangan tunda infak. Bapak dan Ibu kalau ada rezeki, maka silakan berinfak langsung. Di masjid kan menyediakan infak sedekah. Infak aja sedekah. Bermanfaat banyak. Saya suka di masjid ini biasanya para supir, driver, ojol ataupun yang suka ojek ya, diberikan fasilitas, Masya Allah. Keberkahan. Bisa jadi ngecasnya itu kan dari uang Bapak dan Ibu infaknya. Dia dapat lihat HP, dia dapat orderan, pahalanya ngalir terus tuh Pak Bu. Kemudian dia tidur, saya lihat tidur di sini. Kemudian ada lampu terang, bisa apa aja lah. Masya Allah. Banyak niat kebaikan-kebaikan kita itu dengan infak sedekah itu banyak. Ya, kita hidup lampu. Kalau gelap kan gak hidup. Kemudian saya pakai mic ini, Bapak dan Ibu infak sedekahnya banyak. Kemudian speaker. Jadi kalau nggak pakai speaker beda suaranya tuh. Imam juga aja kalau pakai speaker bagus, suaranya dia bagus. Walaupun biasanya biasa-biasa aja. Saya merasakan suara saya biasa-biasa aja, tapi pakai speaker jadi speakernya yang mahal ya. Jadi enak gitu misalnya. Begitulah. Infak sedekah semua yang apa? Banyak manfaat infak sedekah ini. Jadi dan kita harus memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kesanggupan kalian. Kita lanjut Pak, sedikit lagi. Nah, zikrullah itu muraqabatullah. Ini Pak, Bu. Muraqabah itu adalah pendekatan diri kepada Allah. Usaha kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah agar disayang oleh Allah. Itu muraqabah. Bapak dan Ibu ke masjid, Bapak dan Ibu ikut kajian, Bapak dan Ibu baca Quran, itu muraqabatullah. Mendekatkan diri kepada Allah. Dan muraqabah itu merasa diawas oleh Allah. Raqib, innallah raqibun. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi. Saya tidak tahu nih kapan umur saya. Nggak tahu apakah masih ada hari ini atau tidak ada lagi. Saya ke masjid, datang ke masjid setiap langkah, Bu. Langkah ke masjid, Pak, Bu. 1, 2. Langkah pertama naik derajat di sisi Allah. Langkah kedua takfirus sayyiat, dihapuskan dosa-dosa oleh Allah. Itulah langkah kepada kebaikan ke masjid itu. Kemudian kesadaran bahwa Allah selalu melihat kita. Allah berfirman, wallahu khabirum bima ta'malun. Ini ayat terakhir surah Al-Munafikun ayat ke-11. Ya, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dampak muraqabatullah, dampak merasa diawasi oleh Allah yang pertama Bapak dan Ibu, melahirkan ikhlas. Saya memang tidak perlu dilihat oleh manusia. Saya dilihat oleh Allah, saya diawasi oleh Allah. Ikhlas. Yang kedua, menghilangkan ria. Ria itu kan ingin dilihat oleh orang. Karena saya diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, tidak perlu dilihat oleh orang. Ria itu kan dilihat oleh orang. Jauh dari perbuatan ria. Yang ketiga, menjaga amanah. Karena diawasi oleh Allah, dimanapun amanah yang dilakukannya,
Hatta sampai di DKM punya amanah, mungkin tidak ya apalah ya melaksanakannya dengan sesungguh-sungguhnya, maka merasa diawasi oleh Allah, maka maksimal dilaksanakannya. Yang keempat, menguatkan istiqomah. Kita butuh Bapak dan Ibu istiqomah. Kenapa istiqomah ini kita butuhkan? Karena inilah jalan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kata Rasul, ahabba amal indallah dawamuha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah istiqomahnya. Wa in qol, walaupun hanya sedikit. Mungkin kita baca Quran 1 halaman 1 hari, tapi terus menerus. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Mungkin sedekahnya sehari 1.000 ataupun 10.000, 5.000, 10.000. Tapi terus menerus sedekah, infaknya. Tapi itulah yang amalan dicintai oleh Allah. Apalagi amalan dicintai oleh Allah. Kita sedekah subuh misalnya, kan ada kencleng tuh. Bapak sebelum sholat sunnah masuk, pas antara azan dan iqamah, masukin dulu 10.000 misalnya. Itu sedekah subuh langsung didoakan langsung oleh malaikat. Apa Pak doakannya? Ganti hartanya, berkahi umurnya. Sedekah subuh itu. Kemudian yang berikutnya adalah cirinya apa? Bekerja karena Allah, bukan karena pujian. Lanjut berikutnya. Implementasi dalam kehidupan. Nah ini yang terakhir Pak, Bu. Zikrullah, wirid harian, tilawah, qiyamul lail, menjaga hati. Kemudian yang kedua, biasakan infak, rutin bersedekah, membantu dakwah, peduli sesama. Jangan menunda amal, segera taat, segera bertobat, ini pelajarannya, segera berbuat baik. Kemudian hidup dengan kesadaran akhirat, dunia sementara, akhirat tujuan utama. Berikutnya, Pak, Bu. Nah ini surat Munafikun, ayat 9-11 ini kesimpulannya apa Pak, Bu? Bahaya lalai karena dunia. Pentingnya zikrullah, banyak zikir kepada Allah. Urgensi infak, pentingnya kita berinfak. Kesadaran akan kematian. Ya kalau kita, penyemangatnya memang kita sadar atas kematian kita. Semangat tuh ibadah. Apa nih bekal saya? Maka para sahabat tuh beda-beda andalan amalannya. Ada yang suka baca Quran, ada yang sholat sunnah, syukur wudu. Ada yang suka berinfak, ada yang suka membantu orang, ada yang suka jihad, itu beda-beda. Saya juga yakin Bapak dan Ibu di sini punya amalan andalan masing-masing. Setiap hari apa yang dilakukan. Mau baca Quran, mau infak, silahkan. Bapak dan Ibu yang tahu di hadapan Allah hubungannya. Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga karena suka sholat syukur wudu. Jadi ahli surga. Amal ibadah seperti itu. Pesan utamanya apa Bu? Ya, selain pentingnya muraqabatullah, mukmin sejati adalah yang hatinya hidup bersama Allah walau berada di tengah dunia, apapun lah. Nah, ini yang terakhir. Silakan kita baca doanya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna minadz-dzakirin wa minasyakirin. Ya Allah, jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang banyak berzikir dan pandai bersyukur. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, zikir kita untuk bertemu dengan Allah. Syukur kita juga salah satunya untuk memperbanyak zikir, juga itu termasuk hamba-hamba Allah yang Allah persiapkan ampunan dan Allah persiapkan pahala yang besar. Wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah persiapkan ampunan dan pahala yang besar. Semoga kita mendapatkannya di antara selain ciri-ciri yang lain yang Allah berikan. Barakallahu fikum jami'an, itu saja yang dapat saya sampaikan. Hatur nuhun Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, alhamdulillah kajian di subuh pagi ini surat Al-Munafiqun 9, 10, 11. Iya, salah satu di antara gambarannya adalah penyesalan. Kita yang baik saja akan menyesal, yang kafir akan menyesal, Pak. Di dalam surat Al-Hijr ayat 2 saja. Ya. Rubama yawadul ladina kafaru law kanu muslimun. Itu orang-orang kafir nanti
di akhirat teh aduh coba dulu teh jadi orang-orang muslim sana waktu di dunia teh. Ah, itu penyesalan orang kafir. Penyesalan orang mukmin kunaon henteu loba gitu. Ada sahabat yang meninggal lagi sakaratil mautnya teriak tuh kepada istrinya. Ya, kenapa tidak terlalu jauh katanya? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semua? Ya, istrinya begitu Rasulullah takziah datang kepada Rasulullah. Itu suamiku ya Rasulullah katanya, waktu mau meninggalnya berteriak-teriak katanya. Kenapa tidak semua? Ceritanya ketika pagi-pagi sedang duduk lagi minum kopi sama roti, datanglah orang miskin. Si rotinya dibagi dua, iya, buat dia sepotong, buat yang miskin sepotong. Begitu mau meninggal dunia, dilihatin pahalanya. Aduh, kunaon untuk KB eta roti teh, mun dibikin KB gitu. Iya, subhanallah. Ya, kunaon saparo gitu. Yang kedua, kenapa tidak terlalu jauh? Kenapa tidak jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Itu rumahnya padahal dia udah jauh dari masjid, Pak. Begitu dilihatin pahala langkah-langkahnya, kunaon baheula teh terlebih jauh deui cenah gitunya. Nah, yang ketiga adalah ketika dia mau ke masjid di musim dingin pakai jas atau pakai jaket dua, yang satu agak baru, yang satu udah lusuh. Di tengah jalan ada orang yang kedinginan. Yang dikasihnya yang jeleknya. Ya, maka pada saat itu diperlihatkan pahalanya, aduh kunaon baheula teh teu dibikeun nu baru gitunya. Coba lamun nu baru nu dikasihnya, pahalanya lebih besar. Nah, jadi ada penyesalan-penyesalan. Salah satunya itu, yang kedua diantaranya itu bukan hanya orang kafir yang menyesal, orang mukmin pun akan menyesal. Kenapa tidak lebih banyak? Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak rutin dulu tehnya? Padahal teu jauh-jauh teuing ka masjid deh. Tapi kunaon teu rutin? Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita sehingga dalam kajian subuh ini lebih meningkat lagi. Maka silakan, ada yang mau diperjelas lagi atau ditanyakan, silakan Bapak-bapak. Iya, mangga Pak Dadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz pencerahannya. Kalau saya mendengarkan barusan bahwa kita akan lalai ya, karena setelah mendapatkan harta itu kita tidak melakukan kewajiban-kewajiban, termasuk zakat dan infak. Tapi yang ingin saya tanyakan, solusi bagaimana kita yang tidak puas-puas mencari harta. Kalau yang tadi kan solusi berinfak itu setelah kita mendapatkan harta. Tapi ada juga orang yang berusaha aja terus tapi merasa tidak berhasil terus. Begitupun dengan mempunyai anak. Ada juga orang yang tidak puas-puas dengan anak 1, 2, 3, bahkan harus dengan berbagai ibu gitu kan. Nah, itu juga mungkin akan melalaikan kita juga. Solusinya di dalam Quran itu apa Pak Ustadz? Hatur nuhun. Baik Bapak, bagus pertanyaannya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita orang lagi silakan merasa tidak puas ataupun tidak mau menginginkan apa yang kita terus inginkan, Allah mengajarkan kita kepada kita adalah dalam bentuk syakir, asyukru, bersyukur kepada Allah. Kenapa bersyukur kepada Allah? Salah satu bentuk memuaskan kita. Kalaulah orang punya harta, merasa tidak puas dan ingin terus, maka obatnya adalah syukur kepada Allah. Sehingga dia semakin merasa yang dimiliki ini adalah rezeki dari Allah yang sudah diberikan kepadanya, apapun lah. Ya, sekuat kerja apapun yang dimilikinya, yang dilakukannya, maka ketika ada rasa syukur, maka dia akan melaksanakan semaksimal mungkin apa yang bisa dilakukannya. Karena kadarnya sudah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, sesungguhnya kami berikan kepada kalian itu biqadar, sesuai kadarnya masing-masing. Maka apa yang Allah berikan kepada kita apapun itu, maka bersyukurlah kepada Allah. Bagaimana bentuk syukurnya mereka?
Mereka walaupun sibuk diberi apa, walaupun seseorang tersebut sudah mendapatkan apa yang dimilikinya, maka dia semakin berterima kasih kepada Allah. Konteksnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana semakin taat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kadang-kadang orang melupakan ketaatan itu sehingga dia merasa ingin mencari lagi, sehingga menjadi lalailah hidupnya kepada Allah. Nah, kita diberikan oleh Allah di dunia ini, baik dalam bentuk harta ataupun anak kita, tujuannya tidak lain adalah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Sekerja keras apapun kalian, kata Allah, kalau memang sudah rezekinya seperti itu, ya sudah seperti itu saja diberikan oleh Allah. Cuma hanya kita berpikir ketika kita diberikan rezeki, diberikan harta, beribadah atau beramal ataupun ikhtiar kita, kerja keras kita itu hanyalah wasilah saja agar semakin banyak pahala. Kalaupun masalah rezeki sudah Allah atur, itulah seharusnya pikrohnya, solusinya bagi seorang hamba Allah. Allah sudah berikan itu di dalam Al-Quran. Maka kata Allah, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Afala tashkurun, apakah kalian tidak bersyukur? Itu seharusnya. Hanya kadang-kadang seseorang tidak mengkaji ayat-ayat Al-Quran, sehingga dia lalai, lupa dengan arti kehidupan yang sebenarnya. Karena ketika lalai dengan arti kehidupan yang sebenarnya untuk banyak bersyukur, kenapa? Asyukru nisfu iman. Syukur itu adalah setengah dari iman. Setengahnya apa? As-sabru, sabar. Maka kalau seseorang itu lupa dari apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran ataupun tidak mempelajarinya, bisa jadi dia tadi seperti tadi. Ingin terus, ingin punya apa? Kalaupun ingin punya harta yang banyak tapi nggak dapat, ingin punya anak, mungkin kalau banyak anak ada hadisnya Pak, boleh memperbanyak anak. Kata Rasul gini, aku bangga dengan banyak umatku nanti di yaumil kiamah. Itu hadis sahih. Aku bangga dengan banyak umatku nanti di yaumil kiamah. Maka kalau orang mungkin punya anak misalnya 5, 10, 11, 12, karena itu memang ada hadisnya. Bahkan Allah perintahkan di dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Berbanyak anak, banyak laki-laki dan perempuan. Nah itu dengan syarat memang, kalau memang diberikan Allah rezeki yang banyak anak, silakan, tapi dengan bertanggung jawab orang tuanya. Ayahnya harus memberikan nafkah, memberikan pendidikan yang layak. Jangan buat anak dan sebagainya tapi nggak bertanggung jawab, lalai. Ini yang berbahaya. Ini yang tidak diinginkan oleh Al-Quran, yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Harta juga kalau ingin memperbanyak, silakan. Tapi dalam arti rajin berimpak, rajin bersedekah. Jadi anak dan harta ini kata Allah tidak dilarang untuk memperbanyak, tapi jangan sampai lalai, itu aja. La tulhikum, tidak ada larangan dari Allah di dalam Quran ataupun hadis Rasul. Nggak boleh kalian banyak anak, nggak boleh kalian banyak harta, nggak ada. Tidak ada larangan itu. Hanya Allah mengingatkan kepada kita, jangan lalai dengan harta yang kalian kejar, yang kalian miliki. Jangan lalai dengan anak yang kalian miliki, yang kalian usahakan. Jangan lalai. Dzikrillah, dari zikir pada Allah. Teman saya ada yang banyak anaknya, semakin rajin ibadah ke masjid, semakin banyak bacaan Qur'annya. Teman saya juga ada yang banyak hartanya, rajin apanya? Rajin umrohnya, rajin zikirnya, rajin baca Qur'annya. Berarti ada nilai positif. Cuma yang diingatkan oleh Allah, kalian yang banyak harta, ngumpulkan harta, anak, jangan lalai ingat kepadaku. Gitu kata Allah. Peringatannya itu ada. Dzikrillah. Allahul bisawab. Gitu Pak ya. Barakallahu fikum. Sudah Ustaz? Ya, silakan. Satu orang Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang sedekah Ustaz ya. Iya. Barangkali sedekah ini tidak selalu dengan materi. Ya. Misalkan kita punya pemikiran yang positif, ide yang baik. Betul.
membantu orang untuk menolong suatu pemecahan masalah. Itu semua dalam bentuk sedekah. Jadi kalau kita berakhlakul karimah itu semuanya dalam bentuk sedekah, barangkali begitu Ustaz ya. Saya kira itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Bahkan senyum pun itu sedekah gitu kan. Betul. Jadi tidak selalu dengan materi. Ya. Terima kasih Ustaz. Baik Pak, alhamdulillah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kata para ulama, ciri-ciri orang bertakwa itu mereka beriman kepada yang gaib, mereka mendirikan salat, dan yang berikutnya adalah mereka berimpak apa-apa yang. Nah, itu. Jadi wa mimma razaqnahum yunfikun, dan apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Kata para ulama, apa-apa yang itu bisa harta, materi, bisa pikiran tadi, bisa ide, bisa ilmu. Kan ilmu kan nggak bentuk materi. Ini ngomong kayak gini, ngobrol ataupun apa, menyampaikan ilmu yang dimiliki apa saja. Misalnya untuk pembangunan masjid seperti ini, ide dan saran dan sebagainya, itu kita niatkan wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan itulah yang memang mengantarkan kita bahwa fleksibilitas Al-Quran ataupun Islam ini, Allah tidak menekankan memang kepada hawa angfiku tadi, harta dalam bentuk materi, tidak. Tetapi ketika seseorang punya ilmu, silahkan. Bahkan sodakoh saja, liwajhi akhikum sodakoh. Senyum kita, tabassam kata Rasul, senyum kita kepada saudara kita, kepada wajah saudara kita adalah sodakoh. Maka itulah keberkahan dalam hidup ini. Jadi itulah. Tapi memang sekali lagi, kalaupun bentuk materi, memang orang sangat membutuhkan hal seperti itu. Tapi tidak menafikan yang lain. Sodakoh dalam bentuk senyum, sodakoh dalam bentuk ide, saran, pikiran, itu sangat juga dibutuhkan. Begitu Pak. Barakallahu fikum. Iya. Terima kasih Ustaz. Makasih ada. Silakan. Ada Ibu. Silakan Ibu. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai sedekah, tapi sedekah melalui WA. Jadi di WA terus langsung ngeberendel Pak Ustadz gitu ya. Contohnya dari sentuhan kolbu, kemudian juga ada dari cahaya alam gitu. Nah, apakah kita langsung sedekah seperti ini? Jadi tidak langsung ke orangnya, tapi kita ngirimnya pakai bank gitu, karena dia menyampaikan langsung nomor rekening gitu Pak Ustadz. Sedekah seperti itu. Nah kemudian kalau yang biasa ke rumah itu minta langsung untuk berobat dan lain sebagainya. Tapi upami sering-sering teuing eta deui sok aya rada iya gitu ta Pak Ustadz. Rada ayat ikhlas gitu. Aduh itu Gus datang deh. Itunya Pak Ustadz, aduh hapunten pisan. Mohon bangga Ibu, gitu. nuhun pertanyaan saya. Mohon. Nah kemudian ini di luar tema Pak Ustadz, maklum di kampung gitu, suami saya memang dimakamkannya di kampung, di makam keluarga. Jadi pakai langsung rumput. Tapi ini susah yang langsung ngurus rumput yang namanya di kampung gitu Pak Ustadz. Nah terus langsung kita kasih uangnya, urusnya ya rumputnya potong gitu. Nah atau uangnya teh dibelikan kanu obat untuk apa itu teh? Jadi si rumputnya teh jantan garing, jadi pamaeh rumput, langsung jadi hidung atau gitu, jadi mati rumputnya. Akhirnya saya langsung sekarang ada rumput sintetis Pak Ustadz, jadi si makam ini tuh langsung saya tutup dengan
rumput sintetis gitu. Pak Ustadz yang tentu repot ngurusnya gitu. Mohon, Bu, Ibu. Nah boleh itu Pak Ustadz. Oh, baik, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, Mangga Ustaz langsung. Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, kepada siapa yang kami harus infakkan uang kami? Kepada siapa yang kami harus sedekahkan uang kami? Kemudian objeknya dulu kita bahas. Kata Allah, qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Maka sebaiknya kalian berinfak, bersedekah itu yang paling utama adalah kepada kedua orang tua kalian. Yang kedua, wal aqrabin, orang yang terdekat dengan kalian. Oh ini enggak mampu tetangga kita kasih. Oh ini enggak mampu saudara kita, bahkan maaf Bu ya, saudara kita. Aqrabin itu lebih pada saudara. Kerabat terdekat. Saudara, anak saudara ataupun yang dekat, yang hubungan darah lah dikasih. Wal yatama, baru orang yatim, wal masakin, dan masakin kata Allah. Termasuk yang 8 asnaf yang di dalam surat At-Taubah ayat 60. Wabni sabil dan sebagainya. Tapi urutannya itu Bu. Banyak orang, saudaranya nggak mampu, saudaranya nggak minta-minta kemana-mana, dia impak ke situ tadi, yang kata Ibu tadi. Mau cahaya kolbu, mau cahaya alam, mau cahaya apa. Ibu nggak kenal kan? Siapa yang arusnya sepertinya? Kecuali orang yang di sekitar Ibu tadi, yang tadi kedua orang tua udah beres. Orang yang terdekat, kerabat sudah beres. Yatim, miskin sudah tahu, bolehlah silahkan. Tapi yang kadang orang tuh saudaranya belum dapat apa-apa, dia sudah jauh-jauh. Justru yang jauh dikasihkannya, ini yang tidak tepat. Kecuali yang dekatnya sudah beres, barulah yang kasih yang jauh-jauh. Boleh Ibu tadi mau sedekah, ada nomor rekening, mangga. Mungkin setiap hari kan ada tuh seliweran, infak sedekah, transfer 10.000, transfer 20.000, silahkan. Ibu bisa bagi-bagi. Untuk apa? Untuk niatkan kepada Allah. Dan orang yang datang ke rumah gimana Ustaz? Itu lagi misalnya. Kalau Ibu ada uang silahkan kasih. Ya, karena yang datangnya mereka kepada kita itu gerak-gerik Allah juga. Kalau secara tasawufnya. Tapi bosan Ustaz itu aja. Kembali kepada hati Ibu. Ya, karena kan hubungannya kepada Allah. Kita memberi itu kepada Allah. Itu yang pertama Bu ya, jawab ya. Yang kedua, sunnahnya kuburan itu tidak diapa-apain. Maaf ya, banyak orang maaf seperti di sini nih, kuburan Cina dibangun, megah-megahin, bahkan ditutup pakai atap, pakai bata dan sebagainya. Maaf sekali, saya ingin menyampaikan sunnahnya cukup dengan tanda di kepala orang yang kita cintai itu dengan batu saja. Bahkan dikasih nama boleh, tapi intinya batu bahwa ini bagian kepalanya. Udah aja. Tidak mesti, kalau misalnya sesekali bersih-bersih ataupun apa silahkan. Tapi kalau misalnya dibangun ataupun dikerjakan dengan yang lain, maaf tante, maksudnya dengan rumput dan sebagainya, apakah rumput sintetis, menurut saya khawatir itu tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Kalau sebaiknya tidak digunakan apa-apa, udah tanah biasa saja. Kalau memang, tapi tumbuh rumput Ustadz dan sebagainya, tinggal dibersihkan saja, mungkin sambil berdoa ke sana sebulan sekali kita bersihkan rumputnya. Itu sunnahnya Bu. Jadi sunnah itu tidak ada, maaf sekali dibangun apa? Saya kemarin juga waktu pulang ke rumah orang kok lihat kuburan orang tua saya ada gini, saya kesel sebenarnya. Ingin tapi kadang-kadang kan hubungan dengan saudara yang lain nih, yang masang. Jadi kalau saya bangun marah nanti bertengkar, nggak boleh kan? Saya bilang nggak ngobrol-ngobrol. Ini kan ada urusan agamanya, ada syariatnya. Kuburan itu seperti apa? Sudah jelas. Nah, saya sampaikan Bapak Ibu, berpesan sajalah kepada anak-anak dan sebagainya, keluarga dan sebagainya. Sunnahnya tidak ada apa-apa kecuali satu batu, satu papan, ada tandanya itu adalah kuburan, ataupun ada namanya di papan atau di batu tersebut, itu sunnahnya itu saja. Tidak boleh diapa-apain. Gitu Bu ya. Mohon maaf ini
banyaknya masyarakat kita kadang-kadang suka ngada-ngada gitu ya. Tapi kalau ibu menanya sunnah kepada saya jawab seperti itu. Silakan mungkin ibu dilakukan. Jangan khawatir kalau misalnya ada rumput dan sebagainya itu sesuatu. Tetapi justru kita khawatirnya ini sesuai sunnah atau tidak. Ibu bagus pertanyaannya, sangat bagus. Kadang-kadang orang kan ngarang-ngarang. Dikasih batu, dikasih indah, bahkan dikasih apa tuh Bu? Ditumpuk pakai semen ataupun batu supaya tidak ada ketidaktiba rumput tadi. Itu tidak ada sunnahnya. Ya, kalau pengen pakai rumput asli, nggak apa-apa, nggak ada juga nggak apa-apa Bu, asli. Justru kita ingat itu hanyalah jasad yang tadi saya ceritakan, di situ hanya jasad, alam barzah, alam kuburannya bukan di situ aslinya, ruhnya yang masih hidup. Justru doa kita lah yang sangat dibutuhkan mayit tersebut. Doakan terus, ya. Adapun situ tidak perlu dihias-hias, tidak perlu percantik, coba alami saja apa yang diinginkan Rasul kita lakukan. Gitu Bu ya. Barakallahu fikum Bu. Semoga Allah berkahi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Iya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga, Ibu. Dari masih ada? Oh iya. Oh, masih ada. Mangga. Jadi tentang makam itu Pak. Iya. Itu kan kalau nadran itu kan ya, aku suka kepanasan. Nah kalau misalkan di lokasi itu dibikin kanopi gitu, atap supaya nggak kepanasan. Iya. Kayaknya nggak, bukan di itunya, di sekitar di pinggir gitu, Iya. tidak di kuburannya, tapi di bagian yang lain gitu. Iya. Ya, oke. Baik. Ada sebagian menyampaikan bahwa ketika aslinya tanah, kemudian di atasnya pakai kanopi supaya nggak kepanasan Ustadz, kayak gitu ya. Memang secara sunnahnya Bapak tidak secara ada pendapat yang paling tegas dan kuatnya ataupun yang paling saklek untuk hati-hati kita. Karena ke orang beriman tuh harus hati-hati. Itu tidak pakai apa-apa. Tapi kepanasan ya memang bahasanya bukan masalah kepanasan secara hakikian. Kan kalau panas matahari, terik matahari, mayitnya kepanasan bukan. Maknanya itu hanya pikiran kita saja. Gitu. Hanya pikiran kita saja. Sebaiknya tidak kita menggunakan itu. Normal saja biasa. Toh nanti mau panas, mau hujan. Kalau hujanan kan berarti kan airnya masuk ke dalam mayit misalnya. Bukan itunya yang kita perhatikan, bukan jasadnya, tetapi ruhiyahnya kita doakan, kita persiapkan di dunia ini justru untuk amal ibadah, amal maksimal. Nah maka kita lakukan sebaik-baiknya sesuai, berarti kuburan tidak ada tutup, tidak ada pakai batu dan sebagainya, maka kita lakukan itu. Adapun misalnya, Ustadz tapi ada di sana misalnya kuburan ataupun apa, misalnya Rasul kan pakai tutup, itu beda kondisinya. Karena memang itu di masjid, memang dijaga agar dulu pernah terjadi ingin pencurian mayitnya Rasul. Bahkan terowongannya sudah berpuluh-puluh meter, dikerjakan sampai ketahuan, mimpilah seseorang, akhirnya orang tersebut ditangkap yang ingin mengambil jasad Rasul itu. Dari terowongan bukan dari atasnya, itu makanya dijaga seperti itu. Adapun yang masalah tutup dan sebagainya, mungkin ada yang saya belum tahu Pak ya, belum dapat informasi yang asli apakah dibolehkan atau tidak. Tapi kalau namanya yang ditutup ataupun pakai batu, pakai hiasan di atasnya, pakai batu bata dan sebagainya, itu memang dilarang. Adapun pakai kanopi dan sebagainya, saya belum tahu, belum mendapatkan. Nanti insya Allah saya carikan lagi ilmunya. Maksud saya itu bukan kanopi itu ya, bukan diletakkan di atas makamnya. Iya di atas kan Pak ya, Tapi di pakai atap. di pinggir supaya waktu menadran tidak kepanasan gitu. Tidak kepanasan tuh orang yang nadrannya gitu. Oh, Iya. saya belum mendapatkan ini. Ya. Nah saya cari lagi nanti kalau dapat. Jadi di pinggirnya itu dikasih kanopi ya maksudnya. Oke. Saya belum mendapatkan itu. Gimana kalau yang datang untuk supaya tidak kepanasan gitu ya? Ya, mungkin ada yang pakai payung dan tidak ya gitu ya. Tapi nanti saya cari lagi Pak. Fatwanya para ulama. Allahu a'lam bishawab. Saya belum tahu sampai sini. Nanti saya cari lagi insya Allah. Iya. Baik, masih ada? Iya. Jadi makam itu tekenging dibangun, terutama pakai pasir, pakai
apa namanya, semen, Batu bata. itu sebetulnya tidak boleh Pak, kan itu ada hadisnya. Iya, dan pikir sebetulnya mah. Cuman di kita sekarang sudah naik Ustaz. Ada makam di Lampuan. Di Banyak. Di Lampuan. Cikutra, di Cikadut, di kampung saya juga sudah ada. Pakai lampu, wah semacam-macam. Udah dibangun di Saungan, pakai lampu deh. Eta naon gitunya, nah gitu. Jadi subhanallah lah gitu. Ya memang begitulah, karena mungkin diawalinya dengan orang yang banyak uang sih pertamanya. Ya karena pengusaha sukses, jadi sebagai penghormatan katanya gitu. Ya nggak apa-apa. Ya karena mungkin itu secara hukumnya belum ada fatwa yang pasti. Ya sehingga masih rancu, sehingga mudah-mudahan nanti Pak Ketua DKM bisa mengeluarkan fatwa untuk itu. Ya. Baik Bapak-Bapak yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan Ustaz terima kasih karena mungkin waktu juga Ustaznya. Jadi terima kasih atas kehadirannya dari malam masih subuh-subuh dari atas, tapi itulah insya Allah ya tadi semangat dakwah kita ya insya Allah, walaupun mungkin yang hadir tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi alhamdulillah ya banyak sekali, karena lebih dari 3 insya Allah banyak. Nah, baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, semoga Allah memberkahi kita semua, dan sekali lagi jazakallahu khairan katsira kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi di subuh pagi ini. Semoga Allah memberkahi kita, dan yang sebelum ditutup kami beritahukan juga kepada para jamaah, insya Allah penerimaan pendaftaran peserta kurban disilahkan kepada para jamaah Bapak Ibu untuk segera mendaftarkan sebagai anggota ataupun peserta kurban DKM Masjid Al Hidayah, baik yang perorangan ataupun dengan gabungan, atau apa itu boleh sapi ataupun itu kambing. Disilahkan untuk bergabung, kita makmurkan masjid ini melalui kurban yang insya Allah di hari-hari yang sangat dimuliakan oleh Allah. Iya, mudah-mudahan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Demikian, mari kita tutup bersama pengajian ini dengan membacakan hamdalah, istighfar dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.